kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, kita tidak lagi sekadar mengejar hafalan untuk murid atau siswa kita, namun mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu berdasarkan pemahaman mereka sesuai pengalaman belajar dari tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sayangnya, banyak pendidik masih terjebak membuat soal tingkat rendah LOTS karena sulit merumuskan stimulus kontekstual dan menentukan indikator kognitif yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Peserta didik kita harus mampu menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan sesuatu dari pemahaman mereka. Hal ini dilakukan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mereka sebagai bekal menghadapi tantangan nyata di masa depan yang tidak menentu, semakin kompleks dan selalu berubah. Selanjutnya mari kita bahas langkah-langkah sistematis untuk menyusun soal HOTS untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA atau SMK. Langkah pertama, analisis capaian pembelajaran CP untuk menentukan materi dan level kognitif yang diuji. Pastikan Anda memilih materi di level 3 penalaran yang berupa C4 ke atas. Jika CP masih di level dasar, bisa saja dibuat indikator pengayaan ke level C4, C5, dan C6. Langkah kedua, menyusun kisi-kisi soal agar proporsional. Susunlah kisi-kisi soal sebagai panduan utama Anda. Format ini berfungsi sebagai peta jalan bagi penulis. Soal agar seluruh komponen soal materi, level, dan bentuk konsisten dan selaras dengan tujuan mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penting untuk melihat keselarasan antara komponen kisi-kisi soal ini, terutama antara CP atau indikator soal, stimulus, dan level kognitif. Seringkali hal ini terjadi, di mana pendidik membuat tingkat berpikir atau level kognitif lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan CP atau TP atau indikator soalnya. Gunakan persentase level soal yang beragam dan bentuk soal yang bervariasi, mulai dari pilihan ganda kompleks hingga uraian. Langkah 3, memilih stimulus yang kontekstual. Stimulus adalah kunci. Gunakan konteks baru yang belum pernah dibahas di kelas, agar siswa benar-benar berpikir, bukan mengingat. Syarat stimulus yang baik antara lain adalah multirepresentasi. Gunakan tabel, grafik, atau infografis, novelty, kebaruan. Gunakan konteks baru yang belum ada di buku cetak. Kontekstual, angkat masalah nyata sehari-hari. Trending topic, pilih isu yang sedang hangat dibicarakan. Tersirat, jawaban tidak boleh tertulis gamblang di dalam teks, dan edukatif harus bebas sara dan memberikan pesan moral positif. Pastikan stimulus relevan dengan dunia nyata, seperti isu teknologi atau lingkungan, dan disajikan secara multirepresentasi seperti tabel, grafik, atau infografis. Ingat, sesuaikan stimulus dengan perkembangan kognitif tematik untuk SD, serta literasi numerasi kompleks untuk SMP dan SMA atau SMK. Langkah keempat, menulis butir soal, hindari pertanyaan hafalan atau fakta langsung. Misalnya, siapa nama Presiden pertama Indonesia? Jelaskan fungsi organ pencernaan atau hitunglah. Gunakan kata kerja operasional KKO yang menuntut logika dan penalaran untuk menghubungkan berbagai informasi seperti memprediksi, menyimpulkan, membandingkan, merumuskan, mendesain, dan lainnya yang berasal dari level C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Hal penting untuk diperhatikan, penggunaan KKO bersifat kontekstual. Satu kata kerja yang sama bisa berada pada ranah yang berbeda, tergantung pada kompleksitas proses berpikir yang dituntut dalam soal. Pilihlah KKO yang operasional dengan hasilnya, dapat diamati dan dinilai secara objektif. Terakhir, langkah kelima, membuat pedoman penskoran. Untuk soal uraian, rubrik harus jelas menilai proses berpikir dan logika, bukan cuma hasil akhir. Rubrik juga harus mampu menangkap dan menghargai proses berpikir, penalaran, dan logika peserta didik dalam memecahkan masalah. Dengan rubrik yang terperinci dan berfokus pada proses penalaran, pendidik dapat memberikan umpan balik yang bermakna bagi peserta didik mengenai sejauh mana capaian mereka dan apa yang perlu diperbaiki dalam pola berpikir mereka. Demikianlah langkah-langkah penyusunan soal HOTS
Dengan langkah yang sistematis dalam panduan penyusunan soal HOTS ini, semoga pendidik dapat dengan mudah menyiapkan soal-soal yang berkualitas untuk membekali peserta didik kita. Harapannya dengan peserta didik yang terbiasa menyelesaikan soal HOTS, mereka akan memiliki kemandirian dalam berpikir kritis, kreatif, dan logis untuk memecahkan berbagai permasalahan kompleks di kehidupan nyata secara inovatif serta siap menjadi individu yang produktif dan memiliki daya saing global.